Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Haris Radian dari SMA Negeri 1 Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan kali ini kita akan membuat video dalam program pembatik dari rumah belajar. Sahabat Rumah Belajar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi perpindahan kalor yang ada pada fisika SMA. Dengan tujuan agar kita dapat memahami bagaimana proses perpindahan kalor dan istilah-istilah yang terdapat pada proses perpindahan kalor tersebut. Untuk proses perpindahan kalori yang pertama, kita akan melakukan sedikit percobaan di sini. Saya menggunakan dalam percobaan ini adalah menggunakan di sini saya menggunakan sendok ya. Sendok ya, atau bisa kalian gunakan juga logam yang lain. Kemudian bahan berikutnya adalah lilin ya. Lilin. Kita akan melakukan percobaan untuk proses perpindahan kalor yang pertama. Sudah saya nyalakan. Kemudian kita perhatikan sendok ini. Kedua sendok ini mula-mula kedua ujungnya belum panas ya. Ujung kanan dan ujung kirinya belum panas. Kemudian kita cobakan. Nah, bagian sendok ini kita tempelkan ke sumber kalor, yaitu di sini adalah api yang ada di lilin. Nah, lama-lama sendok di sini di ujung kanan ini akan menerima panas dari api ini ya. Jadi ujung sendok bagian kanan akan lama-lama menjadi panas. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, ternyata di tangan di ujung kiri nih yang saya pegang ini lama-lama terasa hangat di sini. Jadi di sini panasnya ada di kanan, cuman ternyata panasnya itu mengalir melalui sendok ini. Perhatikan, panas itu atau energi kalor ini mengalir dari kanan ke ujung kiri. Nah, dalam proses ini ya, hanya kalornya saja mengalir, sementara sendoknya tetap diam seperti ini. Jadi proses perpindahan kalor seperti ini disebut juga dengan konduksi. Sahabat Rumah Belajar, dari contoh tadi kita dapat mendefinisikan konduksi, yaitu peristiwa merambatnya kalor melalui zat perantara dengan tidak disertai perpindahan partikel zat perantaranya. Sebagai contoh, sebatang besi yang dipanaskan, salah satu ujungnya maka ujung yang lain akan terasa panas. Jadi di sini ada api, ada sumber kalor di sini, maka ujung batang ini akan terasa panas. Panasnya mengalir melalui batang ini, ya panasnya mengalir, cuman batangnya tidak ikut mengalir. Jadi itulah yang disebut dengan konduksi. Persamaan konduksi adalah P sama dengan KA delta T dibagi dengan L. Dengan P adalah laju kalor, K adalah koefisien konduksi, A adalah luas penampang, L adalah panjang penghantar, dan delta T adalah perbedaan suhu. Kita perhatikan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya sedang memasak air, ya, memasak air di sini. Nah, kita perhatikan ketika memasak menggunakan kompor, kita lihat apinya kan ada di bawah ya. Api ini menghasilkan energi kalor. Kemudian energi kalor ini masuk ke dalam air di sini. Nah, perhatikan ketika energi kalor dari bawah itu mengalir ke atas melalui air. Kita lihat medium air ya. Ada pergerakan di dalam airnya. Jadi energi kalornya bergerak dari bawah ke atas melalui air tersebut dan air tersebut ikut bergerak. Jadi bergolak di sini kita lihat ya. Bergeraknya dari bawah ke atas di bagian tengah. Peristiwa ini disebut juga dengan perpindahan kalor seperti ini, termasuk disebut dengan konveksi. Sahabat Rumah Belajar, dari contoh tadi kita memasak air, kita bisa mendefinisikan konveksi. Ya, jadi konveksi itu adalah peristiwa merambatnya kalor melalui zat perantara dengan disertai perpindahan partikel zat perantaranya. Seperti tadi contoh air dipanaskan, di sini ada sumber kalornya di bawah, dan ketika apinya dinyalakan,
Selain kalornya bergerak dari bawah ke atas, airnya juga ikut bergolak ya, berputar di sini. Jadi kalornya mengalir dari bawah ke atas, airnya mengalir dari bawah ke atas, yang di atas otomatis terdesak ke bawah. Jadi berputar, dia bergolak di sinilah. Inilah yang disebut dengan peristiwa konveksi. Di mana persamaan konveksi adalah P sama dengan HA delta T ya. Dengan P adalah laju kalor, ya. H adalah koefisien konveksi, A adalah luas penampang penghantar, di sini luas penampangnya, dan delta T adalah perbedaan suhu antara yang di bawah dengan yang di atas. Sahabat rumah belajar, saat ini saya berada di sekolah saya, tempat saya mengajar, yaitu SMA Negeri 1 Cibung Bulang. Ya, pagi ini kita berjalan-jalan. Waduh, terasa panas sekali ya. Oh, ternyata saya berada di lapangan. Kenapa saya bisa merasakan panas di sini? Karena adanya paparan sinar matahari. Nah, kita lihat di sini matahari di belakang saya, ya. Kalor yang dihasilkan matahari, energi panasnya bisa sampai ke bumi dan bisa saya rasakan di sini rasa panasnya. Nah, proses perpindahan kalor seperti ini disebut juga dengan radiasi. Proses perpindahannya disebut dengan radiasi. Sahabat rumah belajar, dari contoh tadi tersebut kita bisa mendefinisikan apa itu radiasi. Jadi radiasi adalah peristiwa merambatnya kalor tanpa memerlukan zat perantara. Contoh yang tadi kita lihat bahwa ada panas matahari bisa sampai ke bumi. Berarti kalornya merambat dari matahari sampai dengan bumi. Itu tidak memerlukan zat perantara. Itulah disebut dengan radiasi. Peristiwa merambatnya kalor tanpa memerlukan zat perantara. Persamaan umum radiasi adalah P, E, tau, A, T pangkat 4. Dengan P adalah laju kalor, E adalah emisivitas benda, tau adalah tetapan Boltzmann, dan A adalah luas penampangnya. Jadi luas penampang yang terpapar oleh panas radiasi ini. Kemudian adalah T adalah suhu mutlak bendanya. Demikian pembahasan materi kali ini tentang perpindahan kalor dalam program Pembatik Rumah Belajar ya. Selain itu, video ini juga dapat disaksikan di situs pribadi saya di okiharis.com. Terima kasih.